lagi kita untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Aduh, kenapa nggak usah pakai topi? Nggak usah lagi mau siap-siap, mau coba, mau bawa barang-barang. Kalau misalnya mau ikutan lagi, kayak beberapa waktu yang lalu, Laus Shirley jalan-jalan ke tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil. Jadi siap-siap dulu nih, kira-kira gimana, apa aja mesti dibawa ya, kayak gitu. Oke, adik-adik semua udah siap kan ya? Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau bernyanyi, memuji nama Tuhan. Siapkan hati kita semua. Yuk sama-sama kita berdiri, kita mau bersyukur. Ya, Laus tuh sebenarnya nggak sendiri aja, Laus tuh ditemenin sama dibantuin sebenarnya ya, dibantuin sama Laus Dedi untuk mengiringi musiknya ya. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk membuka ibadah kita nyanyikan Allah itu baik. Yuk sama-sama ya. Katakan Allah itu baik. Sudah menyanyikan untuk siap membuka kebaktian kita pada hari ini, mengatakan Allah itu baik. Mari adik-adik kita masuk dalam doa, kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur di mana kami boleh masih diberikan anugerah-Mu untuk beribadah kepada Engkau. Kami boleh berkesempatan ya Tuhan untuk menyediakan waktu kami yang utama untuk pada Engkau di hari Sabat ini. Tuhan pimpin kebaktian sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Nah, kita mau lanjut ibadah kita mau tetap memuji nama Tuhan, kita mau mengungkapkan juga kalau kasih Yesus itu juga indah bagi kita. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah gitu ya. Nah, pakai gerakan. Sebelumnya Lause buka topinya dulu ya, karena belum mau pergi nih ya. Oke, yuk siap adik-adik ya, kita nyanyi sama-sama. Lause Dedi. Yesus
lanjut ya. Kalau misalnya Allah itu udah baik bagi kita, kasih Yesus juga udah begitu besar bagi kita, dan kita harus menjadi apa sebagai anak Tuhan? Kita harus jadi anak terang. Yuk nyanyi lagi, aku anak terang. Dari Tuhan Yesus pada kita ya, kita menjadi anak terang, kita menjadi anak Tuhan Yesus yang berbeda daripada anak-anak yang lainnya atau dari orang-orang yang belum percaya yang lainnya, sehingga terang itu boleh juga menjalar bagi orang-orang itu ya. Itu dia ya Tuhan, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus juga, yang kita sedang dengarkan kisahnya. Dari zaman waktu itu juga dia sudah mengalami perjalanan yang tidak mudah demi mengabarkan Injil ya. Yuk kita mau siapkin hati kita untuk mendengarkan kembali kisah Rasul Paulus selanjutnya. Yuk kita mau nyanyi betapa Yesus sayang pada kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus sayang padaku.
Adik-adik, selamat dan semangat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum langsung mulai menceritakan firman yang akan teman-teman dengarkan, mari kita satu dalam doa ya. Ya Allah Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan, hari ini kami masih boleh diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang tolong bantu Lause Brian yang akan memberitakan firman, supaya dapat dimengerti oleh anak-anak yang akan mendengarkan. Ya Bapak, tolong juga Engkau yang tolong pimpin setiap dari kami yang akan mendengarkan. Kiranya Engkau yang tolong supaya kami dapat duduk diam dan dapat memahami apa yang Lause Brian katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami sudah doa, amin. Halo semuanya. Ya, sekarang langsung mau cerita tentang kisah Paulus di Efesus ya. Cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 dan juga Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 12. Saat Paulus tiba di Efesus, dia mendapati beberapa orang murid dan bertanya pada murid-muridnya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu bertobat atau menjadi percaya? Muridnya menjawab, kalau mereka nggak tahu sama sekali kalau ada Roh Kudus gitu kan. Terus Paulus bertanya kepada mereka, dengan baptisan mana kamu dibaptis? Murid-muridnya menjawab, dengan baptisan Yohanes. Ketika mendengar itu, Paulus tahu akhirnya, ternyata dengan baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan pertama kali. Ya memang pada saat itu belum ada baptisan dengan Roh Kudus, bahkan Tuhan Yesus juga belum ada. Maka dari itu Paulus membaptis mereka lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpang tangan kepada mereka semua, Roh Kudus turun kepada mereka dan akhirnya mereka bisa berbahasa roh dan juga bernubuat. Ya, itu ada disebutkan pada ayatnya yang ke-6. Mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dan jumlah murid Paulus kira-kira ada 12 orang. Hal itu nggak berjalan begitu mulus ya. Ketika 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ, ia mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Paulus masih dengan segenap tenaga mengajar, berusaha untuk mengajarkan tentang ini kerajaan Allah, ini Tuhan Yesus yang mau mati demi kalian semua. Tapi ada beberapa hal, maksudnya ada beberapa orang yang nggak percaya. Mereka lebih percaya tentang kepercayaan mereka sendiri. Ini tuh hal nggak mungkin. Mereka bukan cuma ngomong itu di dalam hati, tapi mereka juga mengeluarkannya. Mereka berkata kalau ini Tuhan gak beres. Mereka menghujat nama Tuhan di depan banyak orang. Ketika mendengar itu, Paulus gak tinggal diam. Paulus memisahkan mereka semua. Yang gak percaya, yang emang kagak mau mendengar, ya udah kalian minggir. Tahu aku yang minggir dengan orang-orang yang mau mendengar aku. Oke. Nah, Paulus memisahkan mereka, memisahkan diri murid-muridnya, dan Paulus mendapatkan tempat yang namanya ruang kuliah Tiranus. Mereka berbicara setiap hari pada malam hari. Oke. Paulus dengan kuatnya dia bekerja dari pagi sampai sore untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan juga pada malam hari Paulus mengajar mereka yang mau mendengar Paulus tentang roh, tentang kerajaan Allah ini. Ya. Paulus orang yang kuat ya teman-teman. Ketika pada umumnya manusia capek lelah,
karena udah bekerja, tapi malam hari malah Paulus mau mengajar tentang firman Tuhan lagi. Betapa kuatnya Paulus. Dan kita juga harusnya begitu. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan ya, kita juga punya kekuatan, kita punya potensi yang hampir sama dengan Paulus. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, dari orang tua, teman dekat. Kita boleh mencoba approach, oh ini Tuhan kita yang kayak gini loh, ini Alkitab, ini kita harus baca setiap hari supaya kita semakin kenal sama Tuhan yang kita sembah. Ya, yang murid-muridnya Paulus juga, mereka punya keinginan, punya rasa rindu, punya rasa haus tentang firman Tuhan. Kadang-kadang langsung berasa, oh PA 3 kali seminggu udah banyak banget, belum lagi aku hitung ibadah juga kan, udah banyak banget aku ikut tentang pembelajaran Alkitab nih, udah banyak. Tapi ketika Lause melihat mereka, murid-muridnya Paulus, mereka punya kerinduan yang sangat mendalam, dia belajar setiap hari loh, sampai malam, sampai subuh. Bahkan ketika kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka nggak ngerti, mereka bakal keluarkan, tanya ke Paulus, dan Paulus menjawab. Itu sampai subuh mereka belajar. Mereka punya keinginan yang kuat. Lalu berharap dari setiap kita juga punya rasa tersebut. Jadi setiap dari kita punya feeling yang kuat tentang siapa Tuhan kita. Jadi kita mau menyebarkan. Ya, kita coba lanjut di ayatnya yang ke-10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi bukan cuma Paulus yang mengajarkan ya. Kalau Paulus kan mengajarkan cuma di sini, di ruang kuliah Tiranus. Tapi di sini dibilang seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Artinya dari murid-muridnya Paulus itu juga disebar lagi sampai di sini dibilang di seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Oke. Di ayatnya yang ke-11 dibilang kalau Paulus mengadakan mukjizat. Dan 12 juga ya, masih tentang mukjizat. Kalau misalnya ditanya, oh Lause bisa gak bikin mukjizat? Katanya Lause begini, Lause anak Tuhan, Lause ada dong, bisa dong bikin mukjizat. Kalau misalnya emang Tuhan kasih, Lause bisa. Kalau misalnya Tuhan kasih ya. Tapi kalau misalnya emang Lause kagak bisa, ya bukan berarti Lause bukan anak Tuhan gitu ya. Yang paling penting adalah adanya Tuhan di dalam setiap dari kita, bukan kebisaan kita mengeluarkan mukjizat ya. Kita punya nggak hati yang mau terus rindu terhadap Tuhan? Ketika langsung mengajar sini, paling baru cuma 10 menit langsung ngomong, kalian apakah dari kalian ada yang mulai baring-baringan, tidur-tiduran, atau ada yang udah mulai buka handphone kalian? Langsung nggak tahu, tapi Tuhan selalu melihat. Ya, saya berharap kita sama-sama terus bisa menggali Alkitab. Kalau bisa jangan seminggu sekali, jangan cuma tunggu Lause, minggu kan nanti ada Lause yang cerita, kita belajar dari situ aja. Enggak, itu nggak cukup ya. Kita di sini lihat setiap hari selama 2 tahun mereka belajar secara intens. Kita bisa nggak? Lause yakin kok kalau misalnya kamu baca Alkitab ini 1 hari 1 pasal aja, 2 tahun tuh habis kok Alkitab. Ya, kalau bisa sama-sama baca ya, supaya kita sampai makin mengenal siapa Tuhan kita. Nah, kita lanjut ya ke anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa ini siapa? Oke, pertama Skewanya dulu. Skewa adalah imam kepala dari Yahudi. Dia adalah sosok yang terpandang lah ya, bisa dimengerti kan? Dia sosok yang terpandang, dan juga anak-anaknya ya juga pasti terpandang. Mereka di sini ditulis sebagai tukang jampi Yahudi. Tukang jampi itu apa? Mereka adalah bukan dukun, mirip-mirip dukun tapi bukan. Dia punya tugas sebagai ngusir setan yang ada di manusia, atau ketika melihat orang kesurupan, mereka yang usir. Nah, itu tugas mereka ya. Nah, di suatu jalan ketika mereka bertujuh nih ya, ini 7 anak Skewa.
Dia anak sekewa lagi jalan-jalan, tiba-tiba ngeliat, oh ada orang kesurupan tuh. Di situ ada orang kesurupan. Gimana kalau misalnya kita pakai nama orang-orang yang disebut-sebutin oleh Paulus tuh loh. Siapa? Yesus itu, Yesus. Oh iya, Yesus. Oke, kita coba aja ya. Mana tahu setannya bisa keluar tanpa kita usaha, pakai jampe-jampe kita loh, ya kan? Yuk kita coba ya. Nih, ayatnya yang 13. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Oke? Kayak gitu mereka bilang. Dan setannya atau roh jahatnya berkata demikian. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ketika pertanyaan itu dilontarkan oleh roh jahat, dan mereka akhirnya yang diserang oleh roh jahat, mereka yang dimasukin oleh roh jahat, mereka lari-larian, mereka telanjang dengan luka-luka karena roh jahat itu. Ya intinya mereka kesurupan dan akhirnya mereka kalah oleh roh jahat. Hal itu dilihat oleh banyak orang karena itu terjadi di jalan raya ya. Dan mereka semua ketakutan karena apa yang mereka percaya selama ini itu kalah dengan roh jahat. Ya, dapat dimengerti kan ya? Orang-orang sekewa ini orang terpandang dan pengajarannya juga cukup terpandang di daerah Efesus itu ya. Dan anak-anaknya malah kesurupan. Itu nggak masuk gitu loh kan. Ketika anak-anak sekewa itu kesurupan, orang-orang semakin takut. Oh, jangan-jangan apa yang udah di mereka beritain ini salah loh. Maksudnya si anak-anak sekewa ini ya, mereka kan tukang jampe, mereka juga menjual souvenir, mereka jual jimat-jimat kepada orang-orang, buku-buku sihir, buku-buku mantra, itu mereka semua jualin pada orang-orang banyak. Buat apa ya? Cari uang gitu kan ya. Jangan-jangan apa yang mereka kasih ini ke kita nggak ada yang beres nih. Akhirnya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, yang ditinggikan oleh orang. Tuhan Yesus yang diperbincangkan di orang, ya di sekitar orang itu ya. Terus kita lanjut lagi lihat di ayatnya yang ke-19 ya. Banyak dari antara mereka yang juga melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Yang dibakar ini adalah buku-buku yang dari itu ya, anak-anak sekewa. Bukan ini ya, bukan Alkitab. Jadi pemberitaan yang udah di anak-anak sekewa beritain itu dibakar sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan karena pengajarannya kalah dengan roh jahat. Intinya seperti itu ya. Nah, kita lanjut ayatnya yang 21. Ini ngomongin soal Demetrius menyembuhkan huru hara di Efesus. Demetrius ini adalah seorang pengusaha kaya. Dia punya banyak sekali tukang-tukang dan usahanya adalah menjual souvenir miniatur Dewi Artemis. Ya. Anak-anak sekewa yang tadi lo sudah bilang itu juga diduga pengikut Dewi Artemis. Soalnya Dewi Artemis itu sedang ya salah satu dewi yang populer di sana kan. Nah, si Demetrius ini merasa terganggu karena adanya Paulus, karena pengajaran Paulus begitu kuat ya kan. Tadi aku udah bilang kalau 2 tahun lamanya Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus. Dan terus selanjutnya semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik Yahudi maupun Yunani. Arti pengajaran dari Paulus itu udah gencar banget keluar. Dan banyak juga orang yang mengikuti Paulus. Itu artinya pendapatan daripada Demetrius ini dapat menurun. Kenapa?
karena banyak yang udah mulai meninggalkan Dewi Artemis, ya kan? Nggak boleh kan ya? Ya kira-kira seperti itulah ya. Nah, ketika Demetrius ini merasa terancam karena adanya Paulus, keuangan dia bisa terancam karena banyak pelanggan mereka keluar. Dan Paulus juga ada bilang begini, dewa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa, ya kan? Itu artinya apa yang udah dibuat oleh si Demetrius ini bukanlah dewa sesungguhnya, bukanlah jimat yang bisa dipakai oleh banyak orang. Ini bisa dianggap sebagai berhala, ya kan? Demetrius merasa terancam, merasa terhina karena adanya saingan baru nih, saingan yang sangat kuat, Paulus namanya ya. Tapi hal itu nggak bisa dihindarin, hal itu pasti terjadi. Namanya kepercayaan ya, susah ya ngomongnya. Itu bukan hal gampang untuk diomongin. Kalau ketika kita percaya pada satu hal, yang lain juga akan ditinggalkan. Sip. Nah, Demetrius akhirnya mempunyai suatu usul untuk menghancurkan Paulus dengan menghasut tukang-tukangnya ini untuk membuat huru-hara. Huru-hara itu kekacauan ya. Oke, ketika Demetrius berhasil untuk mencoba membuat huru-hara di gedung kesenian, dan huru-hara tersebut terjadi ya. Huru-hara tersebut terjadi, mereka menyeret Gaius dan Aristarchus, itu teman dari Paulus, mereka orang Makedonia. Mendengar hal itu, Paulus mencoba untuk menenangkan huru-hara tersebut. Tetapi usaha Paulus ini digagalkan oleh murid-muridnya karena berbahaya, ya kan? Mereka sedang huru-hara tentang Paulus, tapi Paulusnya masuk ke dalam huru-hara tersebut. Nah, bisa dibunuh saat itu juga, ya kan? Nah, tapi ada orang lain yang ingin mencoba untuk menenangkan huru-hara tersebut, namanya Alexander di ayatnya 33. Tetapi orang dari Demetrius ini tahu Alexander, oh ini orang Yahudi juga, jangan-jangan dia satu anggota dengan Paulus, mereka satu tim dengan Paulus, kita nggak mau dengerin mereka, ya kan? Mereka terus meneriakkan nama Dewi Artemis itu adalah Dewi orang Efesus dan semacamnya. Dan hal itu terus terjadi sampai 2 jam. Oke. Dan akhirnya tiba-tiba ada satu orang lagi yang mencoba untuk menenangkan huru-hara tersebut. Dia adalah seorang pejabat kota. Oke. Dia mengatakan begini. Ayatnya yang ke-35 ya. Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit. Ini adalah kepercayaan mereka ya. Kepercayaan orang Efesus kalau sebenarnya patung Dewi Artemis itu turun dari langit, jebret ke kuilnya, begitu ya. Dapat dimengerti kan? Nah, itu cara yang dilakukan untuk menenangkan, kembalikan kepercayaan mereka kembali. Meskipun nggak sejalan dengan firman Tuhan, tapi ini adalah orang yang ya ada aja cara Tuhan untuk menenangkan orang ya. Tapi itu nggak berhasil, maksudnya belum berhasil. Lanjut, dia menenangkannya dengan cara yang kedua. Pejabat kota ini bilang kalau misalnya mereka juga nggak merampok kuil kok, mereka juga nggak menghujat nama Artemis, ya kan? Terus akhirnya mereka sadar, oh iya ya, mereka nggak hujat, mereka nggak ngapa-ngapain. Terus ada satu lagi cara yang dilakukan oleh pejabat kota ini.
Dia bilang kalau misalnya emang mau menentang, mau bikin kerusuhan, ya bikinlah kerusuhan secara benar gitu loh, di pengadilan. Soalnya huru hara di zaman itu merupakan hal yang gak baik. Ketika orang membuat huru hara itu bisa menyebabkan orang itu mati. Maksudnya yang membuat huru hara tersebut bisa dibunuh oleh negara. Seperti itu ya. Dan setelah mendengar hal itu, huru hara pun tenang. Dari cerita yang tadi kita belajar kalau mengikut Tuhan itu gak gampang, ya kan? Banyak aja halangan. Ada yang gak suka, ada yang mau menentang kita, ada yang menolak kita. Itu semua akan terjadi, dan itu gak masalah, ya kan? Selama nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau pun emang terjadi ini ya, ketika Tuhan melihat kita, Tuhan akan melihat, oh ini anaknya yang setia, ini anakku yang setia, aku akan melindungi dia. So jangan takut. Kita lihat tadi yang cerita Paulus, huru hara terjadi tapi bisa ditenangkan dengan cara yang paling gak terduga ya kan. Bukan dari internal Paulus, itu dari ya kerumunan mereka sendiri sebenarnya yang menenangkan mereka. Oke, kita lanjut ya, tinggal sedikit lagi. Nah, sebelum meninggalkan Efesus, Paulus menguatkan murid-muridnya yang ada di Efesus ya. Dia setelah mendengar huru hara, pasti murid-muridnya takut kejadian hal yang serupa terjadi pada mereka semua. Tapi enggak, Paulus menguatkan mereka semua, tentunya dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita ketika kita lemah, ketika kita capek. Itu yang akan menguatkan kita. Jangan ketika kita capek malah kita kabur dari Tuhan. Jangan, itu cara yang salah. Ketika kita capek, kita butuh waktu datang pada Tuhan. Oke. Nah, Paulus menjelajahi Makedonia, menguatkan orang-orang Kristen di sana. Ini adalah Paulus dulu pernah ke sana dan sekarang mau ke sana lagi untuk menguatkan orang-orang yang ada di sana ya. Di sini kita lanjut. Paulus mau pergi ke Syria, tapi karena ada usaha pembunuhan terhadap dirinya, ia kembali ke Makedonia lalu pergi ke Troas. Di sini juga ada penghalang lagi. Ada mau rencana pembunuhan terhadap Paulus. Tapi dengan tahunya si Paulus ini, dia nggak jadi, dia batal, dia pindah ke lokasi lain. Tuhan akan menempatkan anaknya di tempat yang seharusnya dia tempatkan. Jangan takut, pokoknya jalan bersama dengan Yesus itu adalah jalan yang aman. Akhirnya Paulus meninggalkan mereka menangis dan berdoa bersama sebelum meninggalkan mereka semuanya. Nah, sekian pembacaan firman kita. Jangan takut ketika kita tahu kalau kita adalah anak-anaknya, kita ada di jalan yang benar, dan halangan pasti ada. Tapi kita harus lebih ingat lagi kalau Tuhan kita, Tuhan yang kuat, Tuhan yang menyertai kita di setiap keadaan kita. Meskipun kita sedang lemah, sedang sakit, takut, Dia yang menyertai kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan untuk cerita yang boleh disampaikan oleh Loso Brian. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan untuk kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami bisa meneruskan firman-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan pada kami semua dengan begitu baik. Ya Bapa, tolong kami punya keinginan Tuhan untuk semakin mengenal kasih-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, kiranya Engkau yang tolong pimpin setiap dari kami agar mempunyai hati seperti layaknya Paulus Tuhan, yang rela, berani memperjuangkan firman-Mu Tuhan demi kemasyhuran nama-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau yang ditinggikan dalam setiap aktivitas kami, setiap tingkah laku kami. Kiranya kami bisa terus memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau yang tolong berikan kami menjadikan kami anak-anak Tuhan, terang-Mu
Jadikan kami sebagai anak-anak garam Tuhan. Biarlah kami terus menyenangkan Kau dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Kiranya firman-Mu ini bisa terus kami simpan dalam hati kami dan juga kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baliklah Ustaz Valen. Terima kasih. Nah, adik-adik, gimana tadi? Sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita sudah waktu-waktunya untuk mengembalikan apa yang sudah menjadi hak Tuhan, yaitu kita mau mempersembahkan yang sudah kita pisahkan sebagian dari berkat yang Tuhan kasih bagi kita, bagi keluarga kita. Ya, minta mama papanya untuk mentransfer, atau yang sudah bisa transfer sendiri juga boleh ke rekening GKI Bungur atau GKI Alam Sutra. Ya, yuk kita mau nyanyi segala puji syukur. Nggak usah deh lagi ya kan? Syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak lepas pada kami, pada keluarga kami hari lepas hari. Dan kami sudah mempersiapkan sebagian yang berkat yang sudah Kau berikan untuk kami kembalikan untuk pekerjaan memperluas kerajaan-Mu saja. Kiranya Tuhan pimpin juga tangan-tangan yang mengelolanya agar boleh mengerjakan hanya dalam nama Tuhan Yesus saja, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, langsung cerita sedikit ya. Nih langsung pakai baju apa sih ini, warna-warni ya kan, sama ada gelangnya, perhatiin nggak nih gelang apa sih ini ya kan. Nah ya kalau kaosnya sebenarnya sih nggak terlalu berarti gimana, tapi ini adalah kaos waktu retret sekolah minggu tahun 2010 loh ya. Mungkin anak-anaknya udah nggak ada lagi ya, udah pada naik remaja ya. Nah cuman ini temanya ya tuh, berakar, bertumbuh dan berbuah tentunya di dalam Tuhan. Tapi yang terpenting adalah gelang ini nih. Mungkin ada yang masih ingat atau ada yang mungkin belum, ada yang kelihatan nggak ya nih ya tuh warnanya, ini ada maknanya. Ya, langsung cerita sedikitnya, ada warna kuning, mungkin warna kuning, oke, warna hitam, warna merah, warna putih, warna hijau. Gelang ini sangat berarti untuk penginjilan, ya. Langsung cerita sedikit. Nah, dimulai dari warna kuning, itu berarti pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dan segala isinya tuh pada semua awal mulanya adalah baik, dan tentunya manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia ya. Namun manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga apa? Hubungan terputus antara manusia dengan Allah. Jadi dinamakan warna hitam. Lalu apa yang dimaksud dengan warna merah? Tuhan Yesus ya diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia, berkorban, mati di kayu salib untuk menebus
dosa manusia dan untuk mengembalikan hubungan antara manusia dan Allah yang terputus. Jadi hanya dengan darah Yesus kita sudah ditebus. Untuk itu hubungan dipulihkan, dosa sudah dihapuskan, ditebus oleh darah Yesus. Nah, walaupun demikian, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak Tuhan Yesus yang sudah ditebus, yang sudah mengenal Dia, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus memupuk ya iman kita, dan juga kita harus melakukan apa yang sudah diberitakan kepada kita. Hijau melambangkan pertumbuhan, ya, berakar, bertumbuh, berbuah, ya, nggak cuma diam saja begitu kita diselamatkan, tapi kita harus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, ya. Ayo adik-adik, gak susah ya caranya, dengan kalau sudah sering bilang, dan juga kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasul Paulus dan juga cerita-cerita berikutnya nanti, ya, banyak yang bisa kita contoh. Tapi yang pasti kita harus berdoa, kita harus beriman, kita yakin, minta Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kita. Ya, mungkin nggak perlu jadi misionaris, tapi kita bisa menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Dan cerita tadi, apa yang juga kita bisa dapatkan di cerita tadi, kuasa Tuhan menang dari segalanya. Ya, apalagi kuasa iblis, termasuk iblis. Ya, kuasa Tuhan mengalahkan sang iblis yang terus-menerus mencoba membuat kita jatuh di dalam dosa. Ya, makanya kita terus diingatkan kalau kita di dalam Tuhan, itu Tuhan adalah Raja segala raja, Allah Bapa kita, satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Tidak perlu kita takut kepada iblis juga. Yuk kita nyanyi dalam nama Yesus. Oke, adik-adik, kita nyanyi lagi dalam nama. Kita nyanyi untuk diingatkan kita harus menang, kuasa Yesus menang dalam iblis, dan kita harus jadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Yuk. Adik-adik, semangat ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yuk, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah ibadah dan sudah di penghujung ibadah kami. Biarlah berkat-Mu, firman-Mu yang sudah kami terima tidak hanya kami simpan, namun kami juga boleh bagikan kepada teman-teman atau sekitar kami, ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang dan mereka juga dapat menerima terang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadi Bapak terima kasih.
adik-adik semua, baik yang sekolah minggu GKI Bungur ataupun yang di GKI Pos Alam Sutra. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Semangat!